Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, untuk chapter terbaru kali ini berakhir saat Zovan dan juga Yelin memulai pertarungan mereka. Adapun spoiler minggu lalu itu berakhir saat Zovan dan Yelin sudah berada di tengah-tengah pertarungan. Ya, sedikit lebih jauh lah daripada ending chapter terbaru kali ini, dan itu adalah hal yang wajar mengingat satu chapter itu nggak ada karena author libur pada hari Minggu yang lalu. Dan mari kita sambung kembali pertarungan Yelin melawan Zovan. Benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak semua penonton yang berada di kursi penonton bisa melihat pergerakan mereka. Ya, keduanya bergerak begitu cepat. Kadang berada di barat, lalu tiba-tiba sudah berada di bagian timur. Ya, karena pertarungan tersebut tidak bisa terlihat begitu jelas, beberapa orang berasumsi jika keduanya imbang. Padahal tidak. Naga ganda yang diagungkan bisa melihat bahwa saat ini jelas Yelin lebih memimpin dibandingkan dengan Zovan. Memang tubuh Zovan kuat, tapi sayangnya dari sudut pandang mereka, Zovan hanya seperti melatih lengannya saja, sehingga keseimbangan tubuhnya pun goyah. Beda halnya dengan Yelin yang nampak lebih seimbang. Tentunya ya, sampai dengan saat ini naga ganda yang diagungkan itu nggak tahu kalau misalkan Zovan itu nggak melatih lengannya, melainkan itu adalah lengan asli dari hewan suci Qilin. Zovan sendiri menyadari jika ini adalah pertarungan yang berat. Dari segi kekuatan mentah, jelas Zovan kalah. Ia hanya bisa mengandalkan lengan Qilinnya, sedangkan Yelin bisa merubah seluruh anggota tubuhnya menjadi tubuh yang diliputi oleh api emas bersisik naga. Ini seperti pertarungan Zovan saat melawan Huang Pu Tianyuan dahulu. Ya, kala itu ia menggunakan tubuh berlian 9 naga, sehingga bahkan lengan Qilin Zovan tidak cukup kuat untuk bisa menghancurkannya. Jika saja Sanzi muda ataupun Gu Santong tidak membantunya, mungkin akan tetap sulit bagi Zovan untuk bisa mengalahkannya. Dan saat mengingat pertarungan tersebut, Zovan pun langsung terfikirkan sebuah ide untuk berhadapan dengan Yelin. Ya, karena tinju-tinju Zovan tidak memiliki dampak signifikan, pada akhirnya ia pun mencoba untuk menyerang Yelin menggunakan bentuk asli dari lengan Qilin. Perlahan saat tinju Zovan menghampiri Yelin, ukuran tinjunya pun berubah dari ukuran lengan manusia menjadi lengan Qilin sesungguhnya, hingga pada akhirnya bahkan sulit bagi Yelin untuk menahan serangan tersebut. Tubuhnya seperti remuk dan pada akhirnya bam, Yelin nampak terlihat seperti diinjak oleh lengan Qilin. Para penonton begitu terkejut saat menyaksikan hal tersebut, termasuk naga ganda yang diagungkan. Lagi-lagi mereka berpikir sebetulnya latihan macam apa yang dilakukan Zovan untuk lengannya, karena mereka berdua belum pernah melihat teknik seperti itu. Adapun Wuking, ia terlihat gelisah karena setelah beberapa saat Yelin masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia bahkan sempat berpikir apakah adik juniornya telah dikalahkan. Tapi tentu saja Yelin tidak akan kalah dengan mudah. Dari bawah kaki raksasa Qilin terdengar sebuah ledakan. Ya, Yelin tengah berusaha untuk bisa keluar dari injakan lengan Qilin. Tentu saja itu bukanlah sekedar serangan biasa. Zovan bahkan harus menahan rasa sakit agar tidak membiarkan Yelin terlepas dari cengkramannya. Tapi sayangnya itu sia-sia. Yelin nampaknya juga tidak menahan diri hingga pada akhirnya ia pun bisa keluar dari cengkraman Zovan. Tapi penampilannya benar
benar-benar mengejutkan. Hampir seluruh tubuhnya diselimuti oleh api emas bersisik. Jika ditambahkan tanduk dan juga ekor, Yelin benar-benar seperti anak naga. Para penonton juga nampak begitu terkejut dengan penampilan tersebut. Tapi yang lebih membuat Zofan shock adalah karena kali ini Yelin sudah berada tepat di hadapannya. Lalu ia pun berkata, "Zofan, sepertinya aku jauh lebih kuat darimu karena bahkan kekuatan lengan kilin tidak bisa menghentikanku. Dan dengan ini aku akan menjadikanmu sebagai batu loncatan dan mencapai dauku sendiri." Kala itu akhirnya Zofan pun sadar tujuan dari pertarungan ini. Siapapun yang menang akan mencapai puncak, adapun yang kalah akan dibayang-bayangi oleh kekalahan. Pertarungan keduanya sebenarnya hampir sama dengan pertarungan para hewan suci dahulu kala. Mereka menganggap diri mereka sebagai raja karena tak terkalahkan. Walaupun mereka memiliki keunggulan satu sama lain, tapi pada akhirnya tidak ada yang benar-benar bisa mengalahkan hewan suci lainnya. Yang artinya jika Zofan kalah ataupun Yelin kalah, itu sama dengan kekalahan kilin ataupun leluhur naga. Ini adalah pertarungan yang menentukan bagi Zofan dan juga Yelin. Walaupun dari sudut penonton mereka yang kalah bisa berlatih lagi dan kemudian menentangnya pada pertarungan selanjutnya, tapi tidak dengan Zofan dan juga Yelin karena mereka bertarung mengatasnamakan penerus dari hewan suci. Sejujurnya awalnya Zofan tidak memahami konsep tersebut karena Zofan hanya merasa jika ia hanya harus bertarung melawan Yelin, tapi sebenarnya ada dorongan dari darah kilin. Ya, setiap hewan suci selalu ingin bertarung satu sama lain untuk menunjukkan siapakah yang lebih kuat, dan itu pula lah yang membuat jantung Zofan selalu berdetak kencang saat berhadapan atau dekat dengan Yelin, karena itu menunjukkan permusuhan antara satu hewan suci dengan hewan suci lainnya. Yelin yang sudah memahami konsep tersebut dari awal nampaknya sedikit diuntungkan, dan saat ini Yelin pun memproyeksikan ekor naga dan dengan ekor tersebut langsung menghantam lengan kilin. Itu adalah serangan yang tidak biasa. Zofan bahkan nampak kesakitan dan juga kesulitan, yang mana serangan kedua dari ekor naga tersebut bahkan sampai menghempas Zofan dan membuat lengan kilin kembali ke bentuk lengan manusia. Ini adalah pertama kalinya Zofan merasakan kekalahan saat beradu kekuatan mentah, apalagi dengan lengan kilinnya sendiri, yang mana itu berarti dalam pertarungan jarak dekat Zofan tidak akan bisa mengalahkan Yelin. Nah, di tengah-tengah pemikiran tersebut akhirnya Zofan pun mengingat misi lainnya, yaitu membuang cincin penyimpanannya yang berisi Dang Qingseng. Dan tanpa ragu Zofan pun langsung melemparkannya ke titik buta. Untungnya tidak ada yang menganggap jika itu adalah tindakan yang mencurigakan, karena apa yang dilakukan Zofan terlihat begitu alami. Dan kini kita diperlihatkan bagaimana tanggapan para penonton terkait dengan pertarungan Zofan dan juga Yelin. Quentao dari Sekte Dewa Pedang memiliki satu kesimpulan, nampak pertarungan ini akan dimenangkan oleh Yelin karena pertarungan jarak dekat tidak bisa dimenangkan oleh Zofan, dan yang tersisa hanyalah pertarungan jiwa, di mana ada kemungkinan besar bahwa jiwa Yelin lebih kuat dibandingkan dengan jiwa Zofan, dan sepertinya hampir setiap orang memiliki argumen yang sama dengan Quentao. Begitu juga Daga Ganda yang
yang diagungkan. Mereka berdua nampaknya hampir sepakat bahwa pertarungan ini dimenangkan oleh Ye Lin. Nah, Chu Qingcheng sendiri yang sedari awal pertarungan Zofan tidak pernah mengkhawatirkannya, kini harus berdiri dari tempat duduknya. Ya, itu adalah salah satu hal yang dilakukan karena sangat mengkhawatirkan Zofan. Ini pertama kalinya ia tidak yakin Zofan bisa menang. Para adik juniornya berusaha untuk menenangkan Chu Qingcheng. Mereka bahkan berkata bahwa jiwa Zofan sangatlah kuat, pasti ada kesempatan untuk menang. Tapi Chu Qingcheng telah mendapatkan sebuah kesimpulan. Pasti ada alasan kenapa Zofan tidak langsung menggunakan kekuatan jiwanya, yang mana itu berarti kekuatan jiwa lawannya jauh lebih kuat. Itulah kenapa Zofan menggunakan pertarungan jarak dekat, walaupun pada akhirnya Zofan tidak bisa mengalahkan Ye Lin. Intinya di sini Chu Qingcheng hampir tidak yakin bahwa Zofan bisa mengalahkan Ye Lin. Dan kembali lagi ke pertarungan, Ye Lin yang sudah menganggap jika dirinya menang meminta Zofan untuk menyerah dan menjadi bawahannya. Hanya dengan itu pula mereka berdua bisa melangkah maju. Yang kalah melayani yang menang, dan tentu saja Ye Lin sendiri memiliki tujuan untuk pergi ke domain suci, dan ia juga yakin Zofan memiliki tujuan yang sama dengannya. Tapi Zofan sepertinya tidak ingin menyerah begitu saja. Lalu ia pun berkata, pertarungan jarak dekat mungkin adalah kemenanganmu, tapi pertarungan jiwa akan menjadi kemenanganku. Mendengar perkataan Zofan, Ye Lin pun tertawa karena menganggapnya sebagai lelucon. Di antara kekuatan dari 5 hewan suci, memang Qilin lah yang terkuat di kekuatan mentah. Tapi Zofan sudah tidak bisa menandinginya saat pertarungan jarak dekat, yang artinya kesempatan Zofan untuk menang sudah hilang. Dan itulah kenapa Zofan tidak mungkin bisa mengungguli Ye Lin dalam hal kekuatan jiwa, karena jiwanya jauh-jauh lebih kuat dibandingkan dengan jiwa naga Zofan yang mungkin telah dimodifikasi atau divariasikan dengan kekuatan Qilin. Ya, sejujurnya Zofan juga menyadari hal tersebut, tapi Qilin bukanlah satu-satunya variasi bentuk jiwa naga Zofan. Ia masih memiliki jenis variasi lainnya, dan tentunya berharap jika salah satu variasi tersebut bisa mengungguli variasi jiwa naga dari Ye Lin. Dan untuk membuktikan hal tersebut, tentu saja Zofan harus langsung mempraktekannya. Tapi sebelum itu, ia pun berusaha untuk membuat jarak dengan Ye Lin dengan cara menyerangnya menggunakan cakar naga hantu. Tapi Ye Lin bisa menangani teknik cakar naga hantu dengan mudah menggunakan cakar naga miliknya sendiri, dan alhasil kedua serangan pun saling berbentrokan. Barulah setelahnya Zofan langsung menunjukkan bentuk jiwa naga surgawinya, begitu juga dengan Ye Lin. Nah, para penonton sendiri sudah tidak kaget dengan bentuk jiwa Zofan, tapi saat melihat jika Ye Lin juga memiliki bentuk jiwa naga surgawi, tentunya setiap orang nampak begitu syok. Bahkan naga ganda yang diagungkan, mereka tidak akan mengira jika ternyata Ye Lin juga memiliki jiwa naga surgawi. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.